Hello everyone, hello my students in Caleb level. Apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat. Bisa bertemu di pembelajaran komputer ini secara daring ya. Nah, semoga kita tetap semangat walaupun kondisi pandemi ini membuat kita terpisah sebentar. Nah, tapi semuanya itu pasti akan berlalu karena Tuhan sudah merencanakan segalanya menjadi indah dalam kehidupan kita. Baiklah students, untuk anak-anak teacher di Caleb level, kita akan mulai pembelajaran komputer kita. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat segala kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami yang begitu melimpah setiap saat. Sebentar ya Tuhan, kami mau bersama belajar pembelajaran komputer di kelas Caleb level. Bukalah pintu hati kami agar kami mampu mengerti segala pembelajaran yang boleh kami dengarkan dan kami lihat. Berkatilah hati kami, berkatilah orang tua kami, dimanapun mereka berada, sertailah setiap langkah mereka ya Tuhan. Kami serahkan hati dan pikiran kami ke dalam kuasa dan kasih-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, baiklah students. Nah, langsung saja materi pembelajaran kita masih di aplikasi Microsoft Office Word untuk kelas Caleb level. Nah, kita mengingat pelajaran minggu lalu dulu. Minggu lalu kita sudah pernah belajar tentang yang namanya toolbar, ya. Nah, toolbar ini terbagi menjadi 3. Nah, toolbar pertama dinamakan toolbar standar, ya. Toolbar kedua yaitu toolbar formatting. Toolbar ketiga toolbar drawing. Nah, minggu lalu toolbar standar itu merupakan toolbar yang berfungsi untuk membuat file baru, membuat dokumen baru, menyimpannya, mencetaknya, dan sebagainya. Pokoknya toolbar standar ini berhubungan tentang kebagian pembuatan dokumen, ya. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini terdiri dari 21 contoh toolbar, ya. Nah, masing-masing kamu pasti tahu artinya kan? Kurang lebih pasti tahu ya. Kita lanjut. Minggu lalu kita juga sudah belajar yang namanya toolbar formatting. Fungsi toolbar formatting ini untuk mengatur format pada teks atau data yang terdapat pada lembar kerja kita. Jadi gunanya untuk memformat ini bila disederhanakan menjadi mengedit ya, mengedit teks. Kalau standar itu untuk membuat file dokumen. Kalau format untuk mengedit pada teks, mengatur format pada teks. Nah, contohnya, di sini bisa kita lihat ya. Terdapat 19 tool, 19 alat. Nah, ini semua bagian dari memformat teks. Nah, lanjut. Maka hari ini kita akan mempelajari toolbar ketiga yang penting untuk kita ketahui dalam pembuatan dokumen lembar kerja kita. Nah, apa itu? Ya, ini toolbar drawing. Nah, hari ini kita akan mempelajari toolbar drawing ya. Gunanya supaya kita tahu dalam pembuatan dokumen ada alat-alat yang dibutuhkan yang harus kita kenali supaya semakin lebih mudah pembuatan lembar dokumen kerja kita yang berhubungan tentang membuat suatu gambar di dalam lembar kerja. Nah, jadi kita harus tahu toolbar drawing itu apa aja. Nah, toolbar drawing ini fungsinya untuk membuat atau menggambar objek dalam lembar kerja. Kalau standar tadi membuat dokumen, penyimpanan dokumen, pokoknya semua tentang dokumen. Toolbar formatting untuk memformat teks. Sedangkan toolbar drawing untuk menggambar atau membuat objek dalam lembar kerja kita. Nah, contoh toolbarnya apa aja? Nah, di sini bisa kita lihat terdapat ada sekitar 18 alat ya. Nah, ini kebanyakan ditemukan pada menu insert ya. Toolsnya ini terdapat di menu insert kebanyakan karena dia kan insert. Coba kita klik menu insert. Nah,
dia lebih banyak ke bagian pembuatan gambar atau media atau objek yang dimasukkan. Karena insert adalah menu yang digunakan untuk memasukkan beberapa jenis objek ke dalam lembar kerja. Toolbar drawingnya bisa kita perhatikan di sini. Terdapat beberapa contoh tools. Kebanyakan toolsnya ini ditemukan pada menu insert, ya, karena di menu insert terdapat beberapa objek, misalnya shape, ya, garis, clip art, diagram, word art. Nah, kebanyakan dari menu insert, karena insert ini memasukkan objek. Kalau kita memasukkan objek, berarti akan ada pengaturan penggambaran, ya, drawing, menggambar. Nah, misalnya kita contohkan objeknya apa, di menu apa kita mengambil objek, ya di menu insert. Nah, misalnya saja shapes. Nah, misalnya objeknya rectangle, klik kiri, tahan, seret ke arah yang kita tentukan sehingga membuat suatu ukuran yang sesuai kita inginkan. Nah, misalnya ini. Nah, toolbar drawing. Fungsi toolbar drawing ini disinilah kita supaya bisa mengedit gambar yang kita masukkan. Gambar apa? Nah, ini contohnya shape, ya. Nah, kita lihat fungsi toolbar drawing pada shape ini. Kita klik shape-nya sekali. Nah, kemudian line. Nah, line-nya di sini, ya. Kita klik saja shape-nya. Nanti dia akan otomatis ke menu format. Nah, kita pilih shape outline. Nah, di sini banyak fungsinya, ya. Baik ini ketebalan, ya. Ketebalan garisnya. Line itu artinya garis. Nah, garis pinggirnya ini warna apa? Kita tinggal pilih warnanya. Nah, merah. Isinya warna biru, garis pinggirnya warna merah. Nah, bila kita ingin mengganti ketebalan atau mengubah ketebalan garis pinggirnya, kita tinggal klik saja pada objeknya, gambarnya. Nah, di sini shape-nya kita klik sekali, kemudian pilih shape outline dan pilih ketebalan yang kita inginkan. Nah, 3 titik. Nah, mengganti warnanya masih sama. Kita klik pada bagian ini, nanti masih otomatis di menu format. Kita pilih shape outline. Kita tinggal memilih. Nah, kita tinggal memilih warna yang kita inginkannya, warna hitam. Nah, inilah fungsi dari toolbar drawing. Nah, jadi untuk menggambar objek dalam lembar kerja kita. Nah, ini tadi bagian dari insert. Line color-nya sudah kita buat. Font color. Nah, font color, font tadi apa? Berupa huruf atau angka, maka hurufnya kita warna hurufnya bisa kita ganti, ya. Jadi dari sini, dari toolbar drawing, kita bisa menemukan fungsi alat-alatnya dalam pembuatan gambar yang kita masukkan dalam lembar kerja kita, ya. Nah, misalnya kita mau memasukkan sebuah text box. Nah, ini bagian dari toolbar drawing karena kita akan membuat suatu objek. Objeknya apa? Box, text box, ya. Text box ini ditemukan di menu insert, kemudian kita pilih yang ini, text box. Dan kita pilih draw text box. Kita klik kiri sekali. Ini kita tinggal mengisi teks di dalam boxnya, misalnya komputer. Nah, kita tinggal mengatur saja ukuran boxnya. Misalnya begini, ya. Nah, ini teksnya terlalu, misalnya teksnya kurang di tengah. Caranya kita klik saja teks di dalam boxnya, kemudian align text, pilih middle. Nah, nanti dia akan otomatis bagian tengah. Ya. Dia otomatis bagian tengah, ya. Nah, kemudian kita mau mengedit pinggirnya.
Nah, di sini fungsi toolbar drawing. Kita klik boxnya, atur dia warna shape outline-nya warna apa. Nah, misalnya shape fill-nya, ini maksudnya fill itu adalah warna di dalam kotak ini. Warna apa? Warna putih, ya. Saja boxnya. Nah, shape fill-nya nih, ya. Inilah fungsi shape fill. Fill color-nya. Nah, inilah maksudnya fill color. Nah, selanjutnya font style-nya. Nah, di sini bisa kita edit, ya. Font color, line style, misalnya line-nya kita klik. Nah, kalau dia kita klik segini. Nah, kalau kita klik sekali, nah kalau kita klik menu formatnya tidak otomatis, nah, manual saja kita klik menu format setelah klik objeknya, ya. Saja objeknya kemudian klik menu format. Nah, ini terdapat beberapa jenis style hurufnya, ya. Word art style, misalnya ini. Nah, kemudian kita mau mengatur garis pinggirnya. Kita klik saja objeknya, kemudian di outline, shape outline. Kita menggunakan garis putus-putus. Nah, garis putus-putusnya kurang terlihat, ya. Kenapa? Karena ukurannya terlalu kecil. Ganti saja, shape outline, kemudian ketebalannya kita pilih W. Nah, bila tulisannya semakin tidak jelas, nah kita tinggal mengatur saja, ya, format pengaturan penggambarannya. Kita seret ke bawah. Nah, di sini. Jadi kita sudah berhasil membuat gambar yang sesuai kita inginkan karena kita sudah mempelajari toolbar drawing, ya. Misalnya lagi, kita mau membuat suatu shape, ya. Shape yang kita pakai misalnya garis. Kita sudah membuat rectangle, kemudian garis. Nah, garisnya dari menu insert, pilih shape. Nah, garisnya kita ini garisnya dari atas ke bawah. Nah, bila kamu ingin membuat garis yang lurus, ini kan agak miring, kan? Coba kita lihat, dia nggak lurus, kan, fungsinya, kan? Misalnya kita mau buat lurus, ada triknya. Dulu tekan tombol shift. Triknya misalnya begini, kita pilih dulu garisnya, kemudian tekan tombol shift. Nah, tombol shift di keyboard kamu tekan dan tahan, barulah bentuk garis. Dia akan lurus dari atas ke bawah atau dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Kita klik saja. Ayo, siapa yang berhasil? Ya, semoga berhasil, ya. Nah, pasti bisa. Tekan saja tombol shift. Pilih dulu shape-nya, baru tekan tombol shift. Nah, nanti dia otomatis lurus. Walaupun kita gerakkan begini, dia tidak akan bengkok, ya. Nah, ini fungsi dari toolbar drawing juga. Nah, mau membuat lingkaran juga begitu. Misalnya, shape-nya lingkaran, tekan tombol shift untuk membentuk shape yang sempurna. Nah, sempurna, kan? Kalau kita nggak pakai shift, nah, jadi lonjong. Nah, begini bisa jadi begini, ya. Nah, supaya semakin sempurna bentuknya, tekan saja tombol shift. Kita pilih dulu shape-nya, baru tekan tombol shift. Nah, jadi begini. Mau dia rectangle juga sama, tekan shift, ya. Nah, pasifnya kalau rectangle kan persegi panjang, beda dengan persegi. Nah, text box juga sama.
text box misalnya, di insert. Dari sini juga boleh, dari shape juga boleh, yang ini ya, text box harus dari sini. Kalau dia kelamaan muncul dari sini, kamu bisa dari shape aja, pilih text box. Nah, ya tinggal pilih saja, misalnya keluargaku. Kita atur jaraknya kira begini. Nah, ini kan bisa dipindah-pindahkan ya, pindah-pindah. Nah, keluargaku, kita bisa ubah garis pinggirnya apa tadi fungsinya, style ya. Nah, ini ada titik-titik, tergantung selera atau keinginan kita, dan ditentukan tergantung selera kita dan apa yang ditentukan. Nah, kemudian warna lainnya ya, warna apa ya, bisa kita buat. Sebagai tugas kamu, latihannya untuk anak-anak Caleb, buatlah pohon silsilah keluarga. Misalnya, ya, kita masuk menu insert. Ini latihan saja di komputernya. Buatlah silsilah pohon keluarga, misalnya ayah. Gunakan fungsi dari text box saja. Nah, di sini ayah. Nah, kamu atur. Nah, kemudian letakkan yang rapi di tengah-tengah. Gunakan dari fungsi dari center. Kamu buat lagi step berikutnya menggunakan text box. Kemudian di sini ibu. Kemudian atur shape-nya sebagus mungkin menggunakan di tengah. Nah, misalnya begini. Ini. Nah, kamu bisa menambahkan keterangan di bawahnya. Tekan saja klik teks ayah, kemudian tekan enter. Ini kasih ke bawah sedikit untuk menampilkan teks yang di bawahnya. Nah, ayah teacher, marga, Tohang. Nah, ke bawah juga. Nah, ke bawah juga untuk ibu. Mama teacher, ke bawah si Brian. R. Ya. Aja shape-nya kalau tidak muncul ya. Nah, begini. Dan kita atur warna shape-nya. Ya, kita klik dulu shape-nya. Di format. Nah, misalnya ayah warna kuning. Bu warna hijau misalnya. Nah, kita menebalkan teksnya ayah. Nah, ini fungsi dari ya, dari bold. Nah, ibu juga kita tebalin biar agak berbeda ya. Nah, kemudian kita membuat atau menggambar sebuah garis. Nah, di menu insert, shape, tekan shift ya supaya lurus atau miring kita tentukan. Misalnya garis dan garis lagi. Dan buat garis lagi sambil tekan shift ya nak, kalau membentuk garis biar lurus. Nah, dari ayah dan ibu terdiri dari misalnya kalau teacher ada 4 anak ayah dan ibu teacher. Tekan shift ya. Tekan shift lagi biar lurus. Kita tekan shift lagi biar lurus. Kalau dia kurang pas bisa kita atur manual ya. Nah, kemudian kita gunakan fungsi dari text box. Nama anak pertama.
Chandra Sitohang. Nah, ini nama abang teacher anak pertama laki-laki. Ya. Yang kedua kita tambahkan lagi Xbox-nya. Yang ini. Yang kedua Yusnita Sitohang. Nah, kita atur jaraknya serapi mungkin. Yang ketiga, nah ini Mega Angelina Sitohang, ya. Kita atur konsepnya supaya terlihat rapi. Nah, pastikan kalau bisa garisnya di tengah-tengah dari shape, ya. Atur geraknya supaya rapi terlihat. Ya, dan yang terakhir teacher sendiri, ya. Oke, gaya Sitohang. Kita tinggal atur. Ini agak kurang naik, ya. Nah, jadi ini bagian dari fungsi dari toolbar drawing. Nah, kita sudah bisa membuat contoh font keluarga, ya. Dari ayah dan ibu memiliki 4 orang anak. Beginilah fungsi dari bagian toolbar drawing. Nah, bagi anak-anak teacher yang sudah melihat materi ini, coba latih membuat pohon keluarga atau susunan dari ayah, ibu. Nah, demikianlah materi komputer kita hari ini di kelas Caleb Level tentang penggunaan toolbar drawing. Selamat berlatih, selamat belajar, dan sampai jumpa di materi berikutnya. See you next time and God bless you. Thank you.